Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Mumtaz. Saya dari Universitas Dr. Sugandi Jember, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Ilmu Keperawatan. Saya di sini akan memberikan informasi mengenai penanggulangan gempa bumi. Jadi, artinya ini adalah apa aja sih yang harus dilakukan kita sebagai masyarakat pada saat terjadi gempa bumi. Jadi pada part pertama ini kita akan membahas tentang definisi dari gempa bumi. Jadi gempa bumi itu apa sih sebenarnya? Gempa bumi itu adalah getaran atau guncangan di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Jadi intinya adalah pergeseran lempeng bumi atau bisa juga disebabkan karena adanya efek dari letusan gunung berapi. Nah, di sini apa sih fungsi penanggulangan bencana? Jadi tujuannya ini adalah agar terselenggarakannya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan juga menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman serta risiko dan juga dampak dari bencana. Jadi inti dari fungsi penanggulangan bencana ini agar menjamin terselenggarakannya pelaksanaan penanggulangan yang secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan juga fungsinya pada masyarakat adalah untuk mencegah serta memberikan masyarakat itu perlindungan aman dari resiko serta dampak-dampak dari bencana. Selanjutnya yang ketiga di sini kita akan membahas tentang tanggap darurat bencana ya. Jadi Bapak Ibu-Ibu sekalian perlu tahu nih apa sebenarnya tanggap darurat bencana itu. Jadi tanggap darurat bencana ini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat terjadi bencana. Meliputi kegiatannya itu penyelamatan serta evakuasi korban, harta benda, dan juga pemenuhan KDM bagi korban atau kebutuhan dasar manusia, dan juga pengurusan pengungsi. Jadi mereka-mereka ini atau biasa kita sebut tim TRC ya, tanggap reaksi cepat. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang ada di balik pengevakuasian korban dan juga penyaluran bantuan seperti bantuan secara materi dan juga baju-baju, mungkin konsumsi juga. Mereka ini adalah tim tanggap darurat bencana. Jadi mereka-mereka ini adalah orang-orang yang mengambil bagian besar dalam pada saat terjadinya bencana. Jadi mereka juga yang membantu mengevakuasi korban, mengevakuasi harta benda, dan juga mereka-mereka ini adalah yang mengurus tempat-tempat pengungsian dan juga korban-korban efek dari bencana tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari siklus penanggulangan bencana. Jadi yang pertama ini adalah prabencana, artinya pada saat bencana tersebut belum terjadi atau biasa kita sebut mitigasi bencana. Selanjutnya prabencana situasi pada potensial bencana serta adanya tanggap darurat yang sudah saya jelaskan tadi. Tanggap darurat ini merupakan apa yang kita harus lakukan pada saat terjadi bencana. Nah, ini yang termasuk tanggap darurat. Pemulihan ini biasanya terjadi setelah bencana tersebut telah terjadi. Jadi seperti pemulihan materi, pemulihan sarana prasarana, pemulihan ekonomi, dan juga pemulihan stresor. Biasanya korban-korban dengan rentan seperti korban lansia, ibu hamil, anak, dan sebagainya itu perlu pemulihan khusus pada saat telah terjadinya bencana. Selanjutnya ini ada peta indeks ancaman bencana gempa bumi di Indonesia. Jadi Bapak Ibu-Ibu sekalian perlu tahu bahwa Indonesia ini merupakan ring of fire ya atau cincin api. Jadi lokasi atau daerah negara kita ini adalah salah satu daerah yang rawan terjadinya gempa bumi. Dikarenakan kita ini berada atau tinggal di antara lempengan-lempengan ya. Jadinya kita ini sering terjadi gempa bumi. Bapak Ibu bisa lihat tanda merah di sini artinya adalah daerah-daerah dengan resiko terjadinya gempa bumi. Jadi mereka-mereka ini yang lambang-lambang merah ini lebih beresiko terjadinya gempa bumi, seperti di Mentawai, Lampung, dan juga Selat Sunda, Banten, serta Selat Bali. Nah, kita sendiri ini tinggal di Jawa Timur, jadi kita ini termasuk daerah rawan bencana. Kalau yang hijau ini adalah resiko rendah, serta kalau kuning ini adalah resiko sedang. Jadi bisa dilihat di sini lebih banyak merahnya daripada hijaunya ya. Yang hijaunya mayoritas di Pulau Kalimantan. Selanjutnya di sini ada penyelenggaraan penanggulangan tanggap darurat. Yang pertama ada pengkajian cepat, yang kedua ada penentuan status keadaan bencana, yang ketiga ada penyelamatan dan evakuasi masyarakat,
Yang keempat ada pemenuhan kebutuhan dasar, yang kelima ada perlindungan terhadap kelompok rentan, dan juga pemulihan prasarana vital. Nah, kita di sini akan membahas selanjutnya apa aja sih yang kita lakukan pada saat terjadi gempa. Yang pertama, kita nggak boleh panik, karena kalau panik itu nanti Bapak-Bapak Ibu semuanya akan lebih bingung pada saat terjadinya bencana. Kalau panik, kita malah bingung apa yang harus kita lakukan pada saat bencana. Itu malah menjadi resikonya malah lebih tinggi terhadap diri kita sendiri. Selanjutnya, jika sedang memasak, segera matikan kompor. Biasanya ibu-ibu yang lagi masak di rumah, karena bingung pada saat terjadi gempa itu langsung ditinggal aja kompornya. Padahal hal tersebut yang malah memicu tingginya terjadinya keadaan-keadaan yang tidak kita inginkan. Misalkan terjadinya kebakaran karena adanya meledaknya gas LPG. Nah, itu akan menimbulkan dampak yang lebih besar daripada terjadinya gempa bumi ini nantinya, menimbulkan banyak korban lagi. Jadi kita harus make sure pada saat kita ingin menyelamatkan diri, kita pastikan kompornya sudah mati terlebih dahulu. Selanjutnya yang ketiga, jangan gunakan lift pada saat gempa. Kenapa kok nggak boleh menggunakan lift? Dan juga saya lebih menyarankan untuk menggunakan tangga darurat. Misalkan Bapak, Ibu-Ibu berada di gedung-gedung tinggi misalkan ya. Karena pada saat gempa bumi ini, mayoritas instalasi listrik itu akan ikut padam. Jadi resiko lift akan mati di tengah jalan itu akan lebih besar. Dan jikalau Bapak dan Ibu-Ibu semuanya terjebak di dalam lift, itu akan mempersulit proses evakuasi dari Bapak Ibu sendiri. Jadi saya sarankan untuk menggunakan tangga darurat. Selanjutnya, jika tercium bau gas, segera menjauh. Yang kelima, berlutut dan lindungi kepala dari tempat yang aman. Jadi maksudnya ini kita bisa berlindung di bawah meja yang kokoh, yang terbuat dari kayu yang kokoh ataupun besi, yang mereka-mereka itu yang bisa melindungi kepala kita dari cedera atau reruntuhan bangunan nantinya. Yang keenam, ikuti instruksi arahan petugas. Jadi maksudnya nanti pada saat yang sudah saya jelaskan di awal tadi, ada tim-tim TRC untuk mengevakuasi korban. Nah, jikalau sudah ada instruksi dari petugas, Bapak-bapak, Ibu-ibu harus mengikuti arahan dari petugas untuk menyelamatkan diri. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan kelompok rentan bencana. Jadi siapa-siapa aja sih mereka yang masuk dalam glorifikasi dari kelompok rentan bencana? Yang pertama ada lansia, yang kedua ada ibu hamil dan menyusui, yang ketiga ada anak-anak, yang keempat ada pasien penyakit kronik, yang kelima ada orang dengan keterbatasan fisik, yang keenam ada ODGJ. Jadi kenapa sih kok mereka-mereka ini masuk dalam kelompok rentan bencana? Yang pertama, kita tahu bahwa lansia ini memiliki keterbatasan fisik secara fisik dan juga secara psikis ya. Mereka kan mayoritas ini memiliki penurunan fungsi penginderaan, pendengaran dan sebagainya ya. Jadi mereka-mereka ini juga membutuhkan bantuan kita pada saat terjadinya bencana. Yang kedua, ibu hamil dan menyusui. Ibu hamil dan menyusui ini juga memiliki keterbatasan fisik karena perutnya membesar, jadi menyulitkan ibu-ibu ini untuk melakukan mobilisasi atau menuju ke tempat evakuasi yang lebih aman. Selanjutnya anak-anak. Kenapa kok anak-anak juga masuk ke dalam kelompok rentan bencana? Karena kita tahu bahwa anak-anak ini seringkali berada di luar ruangan ya, di luar rumah, jauh dari orang tua. Misalkan bermain ataupun sekolah. Nah, mereka-mereka ini juga biasanya kalau sudah panik karena nggak pernah terjadi bencana atau melihat orang yang tiba-tiba berlari, orang-orang yang tiba-tiba berkerumun, mereka ini biasanya lebih takut dan cenderung menangis dan bersembunyi di tempat-tempat yang menurut mereka aman. Padahal hal tersebut akan menyulitkan proses evakuasi dan juga akan membahayakan dari diri mereka sendiri. Selanjutnya, pasien kronik dan juga orang dengan keterbatasan fisik, dan juga yang terakhir ada ODGJ. Kenapa ODGJ masuk? Karena kita tahu bahwa mereka ini memiliki masalah pada sistem persarafan ya. Jadi mereka ini kurang bisa diberikan pemahaman tentang bagaimana cara melakukan evakuasi, penyelamatan diri. Jadi mereka ini masuk dalam glorifikasi kelompok rentan bencana. Nah, selanjutnya Bapak, Ibu-ibu semua di sini juga bisa mengambil bagian pada saat terjadi bencana. Jadi kita akan bahas di peran masyarakat pada saat bencana. Yang pertama adalah memberikan informasi mengenai lokasi terjadinya bencana. Yang kedua, melakukan evakuasi mandiri. Yang ketiga, melakukan kaji cepat bencana. Yang keempat, saling membantu terlebih terhadap kelompok rentan. Yang kelima, berpartisipasi dalam respon tanggap darurat bencana. Jadi gimana sih maksudnya? Jadi yang pertama ini adalah memberikan informasi mengenai lokasi bencana. Jadi Bapak, Ibu-ibu bisa menghubungi tim reaksi cepat bencana atau bisa menghubungi tim BPDB setempat
untuk memberitahu bahwa telah terjadi bencana di lingkungan kami, dengan bencananya misalkan gempa bumi, dengan kerusakan, misalkan kerusakan pada masyarakat, rumah-rumah pada masyarakat, misalkan seperti itu. Dan juga bisa melakukan evakuasi mandiri seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bagaimana 6 cara melakukan evakuasi mandiri pada saat gempa bumi. Selanjutnya melakukan kaji cepat bencana dan melakukan membantu terhadap kelompok rentan yang sudah saya jelaskan tadi. Kelompok rentan termasuk lansia, anak-anak, ibu hamil, ODGJ, orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, ya kan. Selanjutnya berpartisipasi respon dalam tanggap darurat bencana. Seperti yang saya bilang tadi, bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa mengambil bagian nih, misalkan untuk membantu keluarga ataupun tetangga sekitar nih, yang misalkan pada saat terjadi bencana kesulitan untuk melakukan evakuasi atau penyelamatan diri sendiri. Kita sebagai masyarakat dapat membantu untuk keluarga kita atau tetangga kita atau orang-orang di lingkungan sekitar kita untuk mendapatkan bantuan. Jadi saling gotong royong untuk membantu satu sama lain. Selanjutnya ini ada penanganan terhadap kelompok rentan. Jadi apa aja sih yang harus dilakukan pada saat kita bertemu kelompok-kelompok rentan dan pada saat terjadi bencana. Jadi yang pertama bisa membuat disaster planning dalam bencana. Ini termasuk salah satu dari mitigasi sebelum terjadinya bencana. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu di sini semuanya akan mendapatkan pengarahan biasanya dari perawat-perawat di sekitar lingkungan Anda, atau dari tim BPDB, atau bisa juga dari tim reaksi cepat bencana untuk memberikan disaster planning. Jadi misalkan contohnya pada ibu hamil, apa sih yang dipersiapkan pada ibu hamil? Kita harus membantu imobilisasi, membantu kita membuatkan plang-plang evakuasi untuk ibu hamil secara khusus untuk meletakkan tempatnya sendiri. Jadi memiliki tempat pemisahan sendiri karena mereka ini memiliki keterbatasan fisik ya untuk melakukan evakuasi. Dan juga pemenuhan nutrisi, misalkan pemenuhan nutrisi pada ibu hamil. Kenapa kok harus diberikan pemenuhan nutrisi? Karena kita tahu bahwa jika nutrisinya kurang, maka ibu hamil tersebut akan kesulitan juga untuk melakukan mobilisasi ke tempat yang lebih aman. Selanjutnya, yang kedua ini ada bantu kelompok rentan untuk pemenuhan kebutuhan sesuai masalah. Maksudnya di sini adalah jadi kita membantu pemenuhan kebutuhan kelompok rentan ini sesuai dengan masalahnya. Misalkan lansia ini membutuhkan tempat yang nyaman agar lebih enak istirahatnya di tempat pengungsian. Nah, kita bantu fasilitasi hal tersebut. Misalkan ibu hamil butuh pemenuhan gizi agar janinnya sehat, ibunya juga sehat. Misalkan seperti itu. Atau kita juga bisa bantu anak-anak kecil dalam pemenuhan kebutuhannya di tempat-tempat pengungsian misalkan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada cakupan nutrisi. Cakupan nutrisi di sini maksudnya adalah pemenuhan nutrisi dari segala kelompok rentan. Kita memiliki beberapa perbedaan ya, misalkan ibu hamil harus makan banyak-banyak protein agar nanti janinnya sehat, atau anak-anak kita harus makan banyak-banyak kalsium biar membantu pertumbuhannya dia pada saat di pengungsian, atau pemberian vitamin terhadap ibu hamil dan juga anak-anak serta lansia. Kita berikan obat-obatan penunjang kesehatannya. Nah, seperti itu. Selanjutnya apa aja sih yang perlu disiapkan? Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu bisa mencatat ini ya. Ini tuh apa aja sih yang harus kita siapkan pada saat terjadi bencana. Jadi ini biasanya harus sudah ada di dalam tas bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Jadi harus memiliki satu tas yang fungsinya itu pada saat terjadi bencana kita sudah bawa satu tas itu sudah selesai. Kita jadi dalam satu tas itu mencakup makanan dan minuman, ada obat-obatan darurat, dan juga alat komunikasi, misalkan handphone ya, uang, dan juga senter, dan juga pakaian secukupnya. Nah, ini termasuk salah satu persiapan yang akan kita hadapi dalam penanggulangan bencana. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalkan bingung apa aja yang harus dibawa nih, nah mungkin bisa bawa makanan dan minuman, bawa obat-obatan, mungkin yang memiliki penyakit-penyakit khusus ya, atau misalkan di rumah kita ada kelompok rentan seperti lansia, kita harus menyiapkan obat-obatan yang biasanya dikonsumsi untuk penunjang kesehatannya. Dan juga alat komunikasi, misalkan handphone, uang, senter pada saat misalkan terjadi bencana pada malam hari, kita juga memerlukan senter untuk membantu penglihatan kita melakukan perjalanan ke jalur evakuasi. Dan juga pakaian secukupnya, dan juga mungkin bisa membawa dokumen-dokumen penting. Nah, mungkin
Ini saja cukup yang bisa saya sampaikan kepada ibu dan bapak-bapak semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.